Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati guru-guru sekalian serta teman-teman yang saya sayangi. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini, di hari ke-7 Ramadan, kita masih diberikan kesehatan untuk berpuasa. Dan juga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka mengikuti kegiatan pesantren Ramadan 1445 Hijriah. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Untuk mengawali kegiatan ini, marilah bersama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah keberkahan pada kegiatan kita hari ini, marilah bersama-sama kita dengarkan secara seksama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Ridiawan dari kelas 7D. Kepadanya saya persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي فليؤمنوا بي لعلكم يرشدون صدق الله العظيم. Semoga dengan dibacakannya ayat Al-Quran tadi dapat menambah pahala bagi yang membaca maupun yang mendengarkan. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama dengarkan sambutan yang akan dibacakan oleh Bapak Junaidi Syirat SPDI selaku PJ kegiatan pada kegiatan hari ini. Kepada Pak Junaidi saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama Bapak banggakan anak-anakku sekalian, siswa dan siswi kelas 7 dan kelas 8. Semuanya puasa? Semuanya puasa? Alhamdulillah. Yang sampai hari ke-7 ini
yang sudah tilawah Al-Qur'annya hatam 30 juz siapa? Ada? Ada? Yang sudah ada tambahan hafalan Al-Qur'annya ada? Ya insya Allah ya. Kita akan memanfaatkan hari-hari Ramadan, kesempatan yang baik ini untuk tilawah Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran, untuk mengkaji Al-Quran, dan juga untuk sama-sama kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini di awal dari kegiatan pesantren kilat di SMP Nur Rahman, kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan sehat kepada kita semuanya, umur yang panjang sehingga kita semuanya bisa untuk memanfaatkan, memaksimalkan hari-hari Ramadan dengan kualitas ibadah yang terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, para keluarga, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada kita orang-orang yang mengikuti ajaran-ajaran hingga akhir zaman. Halo semuanya. Hai semuanya. Baik, untuk hari ini kita memasuki hari pertama untuk kegiatan pesantren kilat kelas 7 dan kelas 8. Bapak sebagai penanggung jawab dari kegiatan Ramadan yang telah diamanahkan dari sekolah, berharap kepada kalian semuanya, siswa dan siswi kelas 7 dan kelas 8, untuk bisa mengikuti kegiatan pesantren kilat ini. Insya Allah kita laksanakan dari hari Senin. Hari Senin ini nih, tanggal 18 Maret ini, kita insya Allah akan kedatangan tamu. Kemudian tanggal 19, 20, dan 21 Maret yang akan datang, kita akan mengadakan kegiatan pesantren kilat secara lokal. Insya Allah. Semangat kalian mengikutinya. Semangat. Insya Allah. Bapak dan guru-guru yang lainnya mengharapkan kalian semua bisa untuk mengikuti kegiatan pesantren kilat ini selama 4 hari dengan penuh semangat. Niatkan diri kita masing-masing untuk menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam kesempatan yang berbahagia ini, pesan Bapak kepada kalian semuanya, kita semuanya Allah berikan tahun ini kesempatan untuk bisa memasuki bulan suci Ramadan. Tentunya kesempatan yang baik ini tidak semua manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan Ramadan. Kenapa? Karena banyak di antara saudara-saudara kita tahun ini menjelang memasuki bulan suci Ramadan sudah banyak yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sudah banyak yang meninggal dunia. Dan ada juga mereka yang masih hidup diberikan kesempatan Ramadan, tapi Ramadannya itu dianggapnya sebagai hal yang biasa, tidak membawa dampak yang positif. Tentunya sekali lagi kita semua sebagai seorang pelajar muslim, orang-orang yang mengerti tentang agama, untuk memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita banyak beribadah, kita banyak membaca Al-Quran, kita banyak berbuat baik, dan tentunya kita semua menginginkan apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan tersebut Allah Subhanahu wa taala melindungi sebenarnya dan membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Kok ada yang bilang
ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi meridhoi semua aktivitas yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala menerima semua apa yang kita lakukan, dan insya Allah kita semuanya akan diberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Tolong bilang amin. Baik, dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari sama-sama kita membuka kegiatan pesantren kilat di SMP Ibtidur Rahman. Bapak mewakili daripada penanggung jawab acara dan juga mewakili dari sekolah. Mari sama-sama kita buka kegiatan pesantren kilat ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini saja sebagai sambutan dari Bapak untuk membuka sekaligus sama-sama mengajak kepada siswa dan siswi untuk kita memanfaatkan hari-hari Ramadan kita dengan menambah kebaikan kita, menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama membacakan Al-Qur'an surah Al-Fatihah. Kita khususkan untuk diri kita masing-masing, untuk orang-orang tua kita, untuk guru-guru kita, untuk orang-orang yang terdekat dengan kita, semuanya diberikan sehat walafiat panjang umur dalam semua urusan-urusannya, selalu mendapatkan kemudahan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hasil yang banyak, yang berkah, yang halal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa bi niyyati syifa wal qabul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidak ada yang berbicara, kita berdoa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna shalatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqashshu'ana wa ta'abbudana wa tadarru'ana wa tamim tafsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma faqihna fid-din waftah 'alaina futuhal 'arifin waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna
للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Beri ketan untuk sahabat. Semoga dimudahkan semua urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja kita masuk ke acara inti. Kepada Pak Salman dipersilahkan. Luar biasa. Sudah nggak sabar atau masih mau nunggu aja? Jangan nunggu terus ya. Kita harus segera memanfaatkan waktu agar bisa mengambil ilmu dari Kak Kaila ini. Nah, untuk yang pertama, mungkin saya akan meminta manggilnya Bunda atau Ibu. Bundanya Kak Kaila untuk menyampaikan bagaimana proses pertama kali Kak Kaila ini menghafal Al-Quran gitu ya. Ya, setuju nggak nih? Setuju. Tapi untuk lebih sebelum nanya ke Bunda Kaila, kayaknya kurang afdal lah bahasanya kalau kita tidak buka dengan 99 Asmaul Husna. Oke, boleh kita buka dulu dengan 99 Asmaul Husna Yang akan dipimpin langsung oleh Kak Kaila. Kak Kaila. Kak Kaila akan memimpin pembukaan kita. Pasti ada menunggu-nunggu kan? Ya. Oke, kita mengikuti juga ya teman-teman, mengikuti pembacaan 99 Asmaul Husna oleh Kak Kaila. Kepada Kak Kaila saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quranku semuanya, marilah kita sama-sama melanjutkan Asmaul Husna yang merupakan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Semoga kita bisa mendalami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang hafal, nanti diikuti ya.
Masya Allah, subhanallah. Keren kan kekailannya? Keren banget. Pak Salman sampai merinding. Nah, ini untuk lebih mengenal lagi bagaimana Kak Kaila bisa sampai pada titik yang luar biasa ini. Mungkin melanjut yang tadi ya Bunda ya. Ingin sekali kami semua mengetahui bagaimana proses dari mulai pertama kali Kak Kaila belajar menghafal Al-Quran sampai menjadi hafiz. Mungkin silakan untuk Bunda menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya kami bisa silaturahmi ke SMP IT Nur Rahman, Masya Allah, di Sawangan. Kami tinggalnya di Pamulang, dekat ya, Masya Allah. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan anak soleh-soleha ya, Masya Allah menjadi ahlul Quran. Amin. Perkenalkan, saya dengan anak bunda dari kakak Kaila. Alhamdulillah kakak Kaila ini anak pertamanya bunda. Sekarang usianya mungkin di atas anak-anak di sini. Kalau kakak Kaila sekarang berusia 16 tahun. Di sini sudah ada yang usia 16 tahun belum? Hah? Kelas 9 kan? Harusnya kakak Kaila pun kelas 9, tapi beliau sempat vakum setahun untuk menyelesaikan hafalan 30 juz. Jadi kakak Kaila break sekolah dulu. Kalau anak sudah usia di atas 10 tahun, sekiranya kalau misalnya ada yang berbicara, tolong disimak ya sayang. Ada yang mau ambil ilmunya enggak di sini? Kalau bunda ada di SD, kalau seperti ini suasananya mungkin bunda masih mengerti, maklum. Tapi kalau anak-anakku di sini pasti yang ada di sini sudah hampir semuanya balik kan? Di sini pasti sudah jauh lebih dewasa dibanding adik-adiknya yang SD. Oke? Bisa dilanjut? Kita lanjut. Masya Allah, kalau anak soleh-soleha itu seperti ini, adabnya seperti ini, ya. Apalagi di SMP itu Nur Rahman, insya Allah semuanya menjadi anak soleh-soleha. Ya bunda lanjut ya. Jadi kakak Kaila ini anak pertamanya bunda, beliau usia 16 tahun. Alhamdulillah sebelum memasuki usia 11 tahun beliau sudah menyelesaikan hafalan 30 juz insya Allah. Dan sekarang masih berlanjut murojaah agar hafalan kakak Kaila bisa mungkin 30 juz insya Allah. Jadi singkat cerita, beliau ini berinteraksi dengan Al-Quran semenjak beliau usia 7 tahun. Jadi dibalik keterbatasannya, kalau bunda bilang bukan keterbatasannya, melainkan keistimewaan kakak Kaila. Beliau diberikan keistimewaan sama Allah, diberikan daya ingat yang bagus, terus indera pendengar yang kuat, sehingga apa yang didengarkan dapat terekam dengan kakak Kaila. Mungkin karena beliau hatinya ya mungkin ya ini menurut orang tuanya, mungkin beliau mempunyai hati yang tulus, ikhlas menerima segala pemberian dari Allah sehingga Al-Quran itu bisa tersimpan di hatinya. Jadi proses hafalan, karena beliau memiliki keistimewaan, Allah mengambil nikmat penglihatannya di dunia,
Tapi berharap insya Allah kelak beliau bisa melihat di surganya Allah dengan wasilah Al-Quran. Amin. Terima kasih ya sudah diaminkan. Ya, jadi Kakak Kaila menghafal Al-Quran lewat pendengaran. Kalau teman-temannya di sini, sahabat Qurannya Kakak Kaila di sini, pasti bisa membaca Al-Quran lewat penglihatan. Masya Allah ya, Allah berikan kesempurnaan, citra semuanya berfungsi dengan baik. Kakak Kaila, Allah ambil nikmat penglihatannya, namun beliau sangat mencintai Al-Quran. Al-Quran dijadikan sahabat beliau, setiap hari berinteraksi dengan Al-Quran semenjak dari usia 7 tahun sampai saat ini. Jadi proses penghafalan lewat audio selama 3 tahun 8 bulan, proses penghafalan terus istiqomah, terus tidak berhenti. Sampai sekarang pun Kakak Kaila murojaahnya sehari 5 juz. Jadi proses murojaahnya itu setiap ba'da fardu itu 1 juz. Jadi sampai isya itu 5 juz. Selesai hatam setiap 6 hari sekali, hatam 30 juz. Jadi sebulan berapa kali? Bisa 3 kali ya, insya Allah jadi 4 kali. Alhamdulillah. Jadi Kakak Kaila itu murojaah memang beliau itu sangat mencintai Al-Quran sampai beliau pun memiliki moto hidup yaitu murojaah setiap hari, tak pernah berhenti sampai mati. Jadi memang Al-Quran memang benar-benar begitu beliau sangat cintai. Jadi proses penghafalannya lewat audio diperdengarkan, setelah hafal baru disetor. Itu pun proses penghafalannya hanya di rumah. Nggak ada sama ustadz, nggak ada tuh Kakak Kaila ke pondok, nggak ada. Jadi Bunda sediain sama ayah beliau itu, sediain murotal, kita pilihkan qori terbaik yang menurut kami itu memang sudah terbaik dengan kualitas bacaan yang bagus, tajwid yang bagus, yang jelas. Terus Kakak Kaila kita pendengarkan lewat headset, kita masukkan dalam ruangan. Setelah hafal baru beliau menyetorkan setiap ba'da maghrib sampai menjelang isya. Seperti itu. Dalam sehari Kakak Kaila bisa menyetor hafalannya itu sampai kurang lebih 10 lembar dalam sehari. Karena prosesnya itu dalam sehari itu, jadi kalau proses penghafalan 1 juz itu diperdengarkan tiap hari sampai 5 kali. Pada subuh diperdengarkan dengan juz yang sama, pada zuhur, asar, maghrib dan isya. Seperti itu setiap hari. Besoknya baru setoran pada maghrib. Setor Bunda, setor ayat, saya sudah hafal dari ayat ini sampai ayat ini. Disetor. Begitu prosesnya terus sampai 30 juz. Nanti selesai 30 juz baru Kakak Kaila bisa baca Al-Quran Braille. Al-Quran di mana hanya orang-orang tunanetra yang bisa baca. Betapa kita sangat bersyukurnya Allah sudah kita kasih nikmat penglihatan. Kakak Kaila, jari-jari inilah yang menjadi mata beliau. Beliau membaca Al-Quran Braille dengan meraba. Jadi fungsikan penglihatan kalian dengan yang baik-baik. Nah, Kakak Kaila aja yang tidak punya penglihatan, dia fungsikan dengan baik. Karena menurut Kakak Kaila, ruginya saya kalau saya buta di dunia, kelak di akhirat saya juga buta. Kakak Kaila tidak ingin buta 2 kali, buta di dunia, buta di akhirat. Kalau beliau tidak bisa baca Al-Quran, beliau ada alasan sama Allah. Ya Allah, saya kan punya mata, bagaimana saya bisa baca Al-Quran? Benar nggak? Bisa nggak ada alasan seperti itu ke Allah? Bisa kan? Bisa banget. Kakak Kaila bisa banget. Orang bisu, orang tuli bisa banget. Ada alasannya ke Allah kalau kita tidak mampu bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi Kakak Kaila tidak seperti itu. Beliau tahu bahwa Al-Quran itu adalah pedoman kita, pedoman hidup kita di dunia. Kelak
Al-Quran itu adalah menjadi syafaat penolong beliau kelak di akhirat. Bukan hanya dia sendiri, tapi melainkan siapa? Melainkan orang tuanya, saudaranya, keluarganya dengan wasilah Al-Quran. Masya Allah, syafaat Al-Quran itu sangat banyak sekali nikmatnya. Jangankan di akhirat kelak, di dunia pun kita sudah rasakan betapa banyak nikmat yang Allah sudah berikan kepada kami sekeluarga setelah kakak Kaila berinteraksi dengan Al-Quran. Seperti itu, Insya Allah. Ada yang mau bertanya nggak? Kayak Bunda ini kalau menceritakan kakak Kaila itu banyak sedihnya sebenarnya, tapi bahagianya juga banyak. Usia 8 tahun, kita bicarakan yang enak-enaknya dulu di dunia ya. Mau nggak dengar? Dengar ya. Usia 8 tahun, kalau 8 tahun, yang di sini sudah berikan apa ke orang tuanya? Pernah nggak memberikan sesuatu ke orang tuanya yang begitu sangat orang tuanya? Masya Allah, saya sangat bangga dengan kalian. Ada usia 8 tahun. Usia 8 tahun. Kakak Kaila setahun setelah berinteraksi dengan Al-Quran, kakak Kaila sudah memberangkatkan kami berhaji dengan jalur langit. Bukti kekuasaan mujizat Al-Quran. Usia setahun setelah kakak Kaila berinteraksi dan fokus menghafal Al-Quran, dalam jangka 1 tahun Allah berikan keberkahannya itu. Kita diberangkatkan haji dengan jalur langit, dengan jalur istimewa, tanpa antri puluhan tahun, tanpa bayar ratusan juta. Saya berempat, Bunda, Ayah, Nenek, dan beliau berangkat haji dengan jalur dari Kedubes, Kedutaan Besar Arab Saudi. Masya Allah, dengan hafalan hanya 2 juz saat itu. Saat itu kakak Kaila baru hafal 2 juz 30 dan 29 juz 29. Insya Allah ya, benar gak janji Allah itu? Nah, janji Allah. Kita akan diberikan kebahagiaan bukan hanya kelak di akhirat, tapi di dunia juga. Itu. Tapi tidak pernah menyangka kalau anak usia 8 tahun dengan mempunyai keterbatasan seperti ini, yang dulunya Bunda mengira anak ini apa sih, ada nggak sih masa depannya? Benar nggak kalau kita lihat sepintas fisiknya kakak Kaila? Pernah nggak kalian pasti mengatakan, apalagi di luar sana dengan anak-anak seperti ini, banyak sekali anak-anak seperti ini dibuang. Kenapa? Faktor malu. Anak-anak seperti ini ada nggak masa depannya sehingga orang tuanya malu mengurusnya? Orang tuanya membuang anaknya, menyimpan ke panti asuhan. Tapi kalau dengan kita menyambut anak ini dengan rasa syukur, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Insya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Itu baru cerita singkatnya, itu cerita sedikit dari keberkahan Al-Quran selama ini kakak Kaila mendalami Al-Quran. Banyak lagi nikmat-nikmat Al-Quran yang kami sudah dapatkan. Yang tadi juga Kak siapa namanya? Maaf, Kak Salman mengatakan bahwa kami pernah diundang dengan Sultan. Sampai pernah ketemu dengan Sultan di sini. Sultan Andara pernah nggak? Sultan Andara juga pernah ya. Sultan Andara. Siapa tuh Sultan Andara? Raffi Ahmad, Masya Allah. Kalau kita pernahnya ketemunya dengan Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah. Jadi salah satu sultan terkaya di dunia. Tidak pernah menyangka sedikit pun kami akan dibawa lewat wasilah Al-Quran berjumpa dengan beliau dengan undangan kehormatan. Masya Allah ya, beliau sangat memuliakan Al-Quran dengan mengundang kita secara langsung dengan secara hormat. Masya Allah. Kami orang siapa sih kita ini? Siapa sih saya dengan kakak Kaila sampai bisa diundang ke sana? Karena Al-Quran lah
sehingga kami bisa ke sana. Diundang selama 9 hari, bisa berbincang langsung dengan beliau, bisa satu stage sama beliau, berfoto dengan beliau, Masya Allah ya. Dijemput dengan begitu sangat istimewa, Masya Allah. Saya yakin di sini anak-anak di sini pasti pulang dari sini Pak, Insya Allah nih tahun depan sudah ada yang 30 juz Insya Allah. Yang penting istiqomah, fokus. Kalau kalian ingin membahagiakan ibu bapak kalian, bahkan ibu bapak guru kalian, Insya Allah kalau kalian niatnya sudah tulus, niatnya lillahi ta'ala ingin menghafal Al-Quran, insya Allah Allah mudahkan, Allah lancarkan. Tidak ada hambatan sedikit pun kalau sudah ada niat di dalam hati ini bahwa insya Allah saya berniat menghafal Al-Quran karena Allah Ta'ala, insya Allah semua dimudahkan. Kakak Kela pun seperti itu, hanya bermodal niat. Anak kecil usia 7 tahun hanya bermodal niat karena orang tuanya bukan penghafal Al-Quran. Jangankan orang tuanya, keluarga besar kakak Kaila pun tidak ada penghafal Al-Quran. Tapi tidak ada yang mustahil kalau Allah sudah mengizinkan. Tidak ada yang mustahil. Jadi penghafal Al-Quran itu tidak mutlak terlahir dari keluarga hafiz-hafiz. Jadi tidak mutlak terlahir dari keluarga hafiz-hafizah. Kalau misalnya anaknya yang memang sudah bertekad, Kakak Kela hanya kemarin itu hanya senang aja dengan murotal, senang, awalnya senang, terus sudah itu hafal, setelah hafal, sekarang sudah tahu bagaimana sih kalau kita menjadi penghafal. Ternyata banyak keistimewaan lainnya kalau kita menjadi penghafal Al-Quran. Insya Allah. Masya Allah luar biasa cerita Bunda, aspirasi dari semua kegiatan yang Kaila lakukan dan sampai pada titik sekarang ini. Benar kata dalam ayat Al-Quran, barang siapa yang selalu menikmati, artinya menghitung-hitung mustahil kita itu menghitung nikmatnya Allah. Oleh sebab itu, insya Allah semua yang diceritakan Bunda ini adalah hal yang luar biasa. Sampai diundang di Istana Bulia yang kemarin itu putranya nikah ya, putranya nikah dengan Ratu siapa, dan luar biasa, dan orang-orang tertentu saja yang bisa masuk ke sana. Bukan itu acara pada saat kemarin itu Baca Al-Quran, bahagian dewasa, peringkat akhir kebangsaan. Masya Allah luar biasa. Ya. Dan oh ya Bun, saya mau nanya nih Bun, kalau kita kan mungkin teman-teman nanti atau dari dulu ada kebiasaan yang kita belum tentu kebiasaan saya ini seperti apa gitu. Kok bisa Kaila itu, apakah dengan keinginan Kaila untuk menghafal Al-Quran, apakah ada dorongan dari Bunda untuk menghafal Al-Quran? Bisa dipersilakan. Itu yang tadi yang saya bilang ya. Jadi kakak Kaila ini cuma modal niat saja, karena pengen menjadi penghafal, karena senang aja dengan Al-Quran, dan kita sama sekali orang tuanya nggak ada yang meminta beliau jadi penghafal Al-Quran. Karena kami sadar, kami saja bukan penghafal, bagaimana kita mau dorong anak kami. Tapi beliau memang nekat, karena beliau tahu Allah sudah berikan kelebihannya itu indera pendengaran yang baik, terus dengan memori daya ingat yang kuat, sehingga pengen menjadi penghafal Al-Quran. Nggak ada sih dorongan sama sekali, tapi kita support. Supportnya dengan apa itu? Ini dukung 100% keinginan anak. Seperti itu. Caranya yaitu saya memfasilitasi Ustaz saya memfasilitasi apa sih yang kakak Kaila butuhkan. Oh ternyata yang beliau butuhkan itu kami harus mendownloadkan semua juz dari juz 30 sampai juz 1 itu dengan memori yang sesuai dengan karakter dia. Terus setelah itu, apalagi nih, kakak Kaila butuh handphone supaya bisa
sebagai media untuk menghafal, butuh headset, butuh ruangan yang khusus fokus sehingga nggak ada gangguan pada saat menghafal. Itu kita support semuanya. Setelah itu, apalagi, kakak Kayla ternyata anaknya nggak bisa diganggu kalau menghafal. Saya berhentikan sekolahnya. Karena proses penghafalan kemarin 3 tahun itu beliau menghafal 13 juz selama 3 tahun. Sisanya 17 juz dengan saya berhentikan sekolah, bukan Bunda menyuruh kalian berhenti sekolah, enggak. Karena memang kakak Kayla seperti itu, orangnya memang fokus. Jadi kalau dia ada kegiatan sedikit, ini lagi kayak distract gitu, hilang ininya. Jadi saya berhentikan sekolahnya. Ternyata qadarullah, alhamdulillah beliau selesai dalam jangka waktu 8 bulan itu 17 juz. Masya Allah. Masya Allah. Jadi memang Al-Quran itu fokus. Ya, habis itu. Iya. Mungkin ada teman-teman, adik-adik yang mau bertanya tentang Kayla. Dipersilakan Ustaz. Ini saya mau tanya nih Bun, sedikit tertarik sekali dengan penjelasan Bunda. Mungkin ke Kaylanya nanti Bun ya bisa jawab. Salah satu kendala untuk anak-anak menghafal itu biasanya jenuh Bun. Ya jenuh, ataupun biasanya kadang mereka kalau mencari pelarian kejenuhan itu kan misalnya mendengarkan musik dan sebagainya gitu ya. Atau kadang-kadang main game lah. Dan justru malah mereka lebih hanyut dengan gamenya gitu. Nah kalau Kak Kayla sendiri ini untuk menghindari kejenuhan itu seperti apa Bun? Apakah misalnya juga dengarkan musik gitu ya? Kalau misalnya hal-hal seperti itu, melakukan hal lain di luar menghafal, apakah mengganggu hafalannya atau tidak gitu? Nah, mungkin bisa dijawab. Baik Ustaz, Masya Allah ya, Masya Allah. Kalau kita sudah meniatkan ingin menjadi penghafal Al-Quran, artinya kita sudah siap untuk semuanya itu kan. Jadi jadikan Al-Quran itu sebagai sahabat dulu Ustaz. Sahabat atau hobi. Jadi kalau hobi kan kesenangan ya, bener gak? Kesenangan gak? Kesenangan. Jadi kalau kita membaca atau mendengarkan murotal itu tidak ada rasa ingin apa sih ini Al-Quran lagi. Karena kita sudah merasa Al-Quran ini sudah sebagai sahabat kita. Sahabat itu, kalau sahabat itu dalam sehari kita nggak berjumpa, bercengkraman, itu kayaknya beda rasanya ya. Apalagi kalau sudah menjadi sahabat sejati. Nah seperti itu, kita berinteraksi dengan sahabat kita itu kalau tiap harinya itu merasa tenang. Nih, jadikan Al-Quran itu sebagai hobi, kesenangan. Kalau bukan hobi atau kesenangan, pasti yakin dan percaya itu sudah jenuh pastinya. Beda dengan game. Game apa tuh? Hobi, kesenangan nggak itu game? Saya tanya, bener nggak? Senang nggak kalau kita bermain game? Lupa nggak waktunya? Lupa, karena sudah hobi, sudah senang. Sudah hobi, sudah senang. Kalau Al-Quran kalian sudah jadikan sebagai hobi, insya Allah seperti game. Lupa waktu. Bisa ke musik, bisa. Kakak Kayla pun ke musik. Musiknya apa? Nasyid, salawatan. Kakak Kayla salawatan. Kalau beliau selesai murojaah 1 juz, pindah ke nyari tuh di YouTube. Beliau juga sudah bisa mengoperasikan handphone, alhamdulillah. Dia pakai tablet. Jadi beliau bisa mengoperasikan handphone. Jadi kalau misalnya jenuh, dengar tausiah Ustaz. Setelah itu dengar nasyid banyak juga beliau hafal karena memang seperti itu ininya. Kalau setelah murojaah seperti itu. Jadi niatnya dulu. Setelah itu jadikan Al-Quran sebagai sahabat. Kalau sudah sahabat pasti ingin berjumpa terus. Terus jadikan Al-Quran sebagai hobi, kesenangan. Insya Allah yakin 1 juz 30 itu nggak nyampe 1 bulan. Bisa. Nggak nyampe 1 bulan. Kalau kita dengar terus. Dan ingat, kalau kita mau ini dengan Al-Quran, ingat keistimewaannya Al-Quran.
Kalau kalian ingat keistimewaan Al-Quran, pasti Masya Allah banyak banget kenikmatannya. Pasti kalian tuh ngapain ya saya main handphone, game, apa yang saya dapat dari game? Tapi kalau kalian bisa menghafal Al-Quran, apa yang saya dapatkan dari Al-Quran? Insya Allah saya dapatkan nanti, wah saya bisa dapat syafaatnya kelak nanti di yaumil qiyamah. Oh saya bisa kasih hadiah ke orang tua saya. Saya kasih hadiah apa? Jumlah kebesaran dan apa? Kota. Itu ada. Saya bisa narik semua keluarga saya masuk ke surganya. Saya bisa tuntun semua keluarga saya masuk ke surga. Itu yang kalian pikirkan tuh. Lakukan niat, terus jadikan sahabat, ingat keistimewaan daripada Al-Quran, jadikan Al-Quran sebagai hobi. Insya Allah. Yang penting disiplin, fokus, dan istiqomah. Luar biasa Ibu. Benar kata Haji adalah kutlubul istiqomah wala taqrabul karomah. Keistimewaan itu membawa kekaromahan dan keberkahan, luar biasa. Oh ya, teman-teman ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya? Atau mau sharing keluh kesah? Mumpung ada pengeras suaranya ini. Kalau mau keluh kesah, mumpung ada ustaznya yang mau mendengarkan. Oh ya Bun, ada nggak pertama Kaila masuk ke RCTI Tahfiz Indonesia, apakah dengan mendaftar atau ada orang-orang yang memberitahukan itu? Ya, dipersilakan. Ternyata kita semenjak Kakak Kaila berinteraksi dengan Al-Quran ini kita didekatkan dengan orang-orang soleh, orang-orang baik. Salah satunya yaitu kami tidak pernah menyangka kalau kelak anak kami akan masuk TV dan dikenal seperti ini. Menjadikan hafiz Al-Quran itu juga sebagai bonus ya, bonus banget dari Allah, karena kita hanya memperdengarkan Kakak Kaila itu niatnya bukan kemana-mana, bukan menjadikan hafiz juga enggak, karena kita nyadar diri kalau orang tuanya bukan penghafal, tapi melainkan Allah kasih bonusnya banyak banget. Salah satunya itu kami pada saat itu diberangkatkan haji bersama ayah kembar, ayah Erwin. Nah, beliau lah yang kebetulan beliau adalah salah satu kru dari Hafiz Indonesia. Jadi beliau yang mendaftarkan Kakak Kaila secara diam-diam. Jadi pada saat itu 2017 kami di calling tuh dari RCTI kalau meminta Kakak Kaila ingin ikut audisi Hafiz Indonesia. Tapi kadarulahnya pada saat itu beliau masih 8 juz ya kan? Beliau masih 8 juz 2017 itu. Tapi dari pihak RCTI-nya meminta 15 juz. 15 juz saya nggak sanggup tuh karena sebentar lagi audisi dengan dari 8 ke 15 kan lumayan itu nambah juznya, nggak mungkin saya bilang. Nah jadi saya tolak. Akhirnya kadarulahnya di 2018 di calling lagi. Kita nggak daftar karena sudah berhenti di 2017 kemarin karena kriteria jusnya nggak masuk. Oh, iya. Akhirnya 2018 saya nggak daftarkan lagi karena ya merasa kecewa karena sebenarnya pendaftaran itu harusnya 5 juz. Kakak Kaila sudah masuk target cuma 8 juz. Dari panitianya minta tambahan 15 juz. Pada saat 2018 ternyata beliau yang calling. Rezekinya Kakak Kaila ternyata 2018. Dia calling, nanya Kaila sudah berapa juz? Saya bilang Kaila masih 13 juz. Jadi 2017 ke 2018 namanya cuma berapa? Namanya cuma berapa? 5 juz. 5 juz. Lama ya prosesnya. Karena itu Kakak Kaila kemarin di sekolah itu. Akhirnya 2018 di calling dari pihak RCTI, minta Kakak Kaila audisi, alhamdulillah lolos, masuk jadi peserta hafiz. Kadarulahnya hanya 8 terbaik. 8 besar. Beliau masuk 8 besar. Di 2018. 2018, Masya Allah. Jadi bukan kita, bukan dari pihak orang tua yang mendaftarkan, tapi ada orang baik yang mendaftarkan langsung dia. Alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillah ada orang yang luar biasa yang mendapatkan Kaila. Oh ya teman-teman, ada yang mau ditanyakan?
ke Bunda Kaila. Penanya pertama akan mendapatkan hadiah. Yuk, yang mau bertanya ke Bunda Kaila, penanya pertama, penyetus pertama akan mendapatkan hadiah. Nanti hadiahnya spesial, luar biasa. Dunia akhirat dapat semua. Dipersilahkan. Kalau ada pernah nggak sih satu hari gitu kayak mikir mungkin satu hari aja cukup lah buat liburan dari murojaah sama hafalan gitu, kayak liburan dulu gitu satu hari doang. Makasih. Jadi masya Allah ya benar ya. Kakaknya ngomong ada nggak pernah sehari aja kakak Kaila libur. Kakak Kaila itu memposisikan Al-Quran sama dengan sholat fardu. Yang tadi Bunda bilang, kakak Kaila murojaah setiap hari, tak pernah berhenti, insya Allah sampai mati. Jadi beliau memang sudah tahu bahwa kewajibannya itu adalah setiap hari adalah ibadah selain ada sholat, dia sandingkan tuh sholat dengan Al-Quran. Jadi sudah sholat, selanjutnya Al-Quran. Seperti itu setiap hari. Begitu terus setiap hari sampai sekarang. Walaupun sekarang nih ada kegiatan syiar, siang misalnya pada Juhur ada syiar. Dia akan rapel karena kenapa? Rapel apa? Rapel apa? Ada yang nggak rapel? digabung. Jadi tadinya harusnya 1 juz Juhur, dia akan menambah 1 juz lagi di asar. Jadi langsung 2 juz. Karena kenapa? Dia tidak pengen utang. Sampai segitunya kakak Kaila dengan Al-Quran. Sampai dia tidak mau utang, takut sama Allah karena dia ada utang murojaah 1 juz dalam sehari tidak terbaca. Seperti itu. Jadi masya Allah ya. Libur nggak ada libur. Pernah sekali saya kasih libur, anaknya nggak ada, nggak mau. Tetap aja dibaca sama dia karena dia udah bilang murojaah setiap hari tak pernah berhenti sampai mati. Karena Al-Quran sudah dijadikan hobi, kesenangannya dia. Sama dengan main game. Kalau sehari nggak main game apa? Sakit kepala kan? Sakit nggak kepala? Kalau sehari nggak lihat handphone, sakit nggak kepala? Sakit. Kakak Kaila pun begitu. Kenapa? Kalau dia tidak berinteraksi dengan Al-Quran, ini hati terasa kosong, terasa hampa katanya. Masya Allah. Kita nih kalau nggak berinteraksi dengan handphone, ya Allah nggak update status. Bener nggak? Masya Allah. Masya Allah. Mungkin penanya ketiga, masa dari cewek lagi? Ayo Yuk, mana? Ini hadiahnya cuma orang ketiga. Karena cowoknya lagi puasa, dipersilahkan. Kira-kira gimana sih Kak reaksi atau tanggapan teman Kak Kaila kalau Kak Kaila itu menghafal Al-Quran, apalagi udah sampai 30 juz? Langsung bisa dijawab Kak Kaila. Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman kakak semuanya bangga, apalagi ikut bangga, apalagi teman-teman yang ada di sekolah. Dan teman-teman gini, tingkatkan terus gitu kan. Dia selalu support dan semangat terus untuk selalu istiqomah dengan menghafalkan Al-Quran, dan juga ya kami doakan semoga semua kegiatan-kegiatan Kaila bersama Al-Quran berjalan dengan lancar. Mereka semua support dan selalu mendoakan yang terbaik.
Masya Allah. Soleh, yuk. Mungkin dari cowok, Ikhwan ada pertanyaan? Mewakili Ikhwan keseluruhan, satu orang. Kalau anak laki mau jadi apa? Kalau laki bisa menjadi apa? Menjadi imam. Iya. Dari semua cerita Kaila tadi yang luar biasa, artinya kita dari kebiasaan itu menjadi luar biasa. Dan kalau teman-teman sekarang ada yang namanya transindrom, artinya berarti transindrom Kaila kepada Al-Quran bukan kepada game, berarti ya, luar biasa. Mungkin dari teman-teman pengen interaksi Al-Quran bersama Kaila, 3 orang dipersilahkan. Mau merojaah bersama Kaila dipersilahkan. Ada spesial, hadiah spesial nanti dari Baitul Mal Hidayatullah untuk teman-teman yang ingin merojaah bersama Kaila. Masya Allah, luar biasa. Dipersilakan. Bisa digigit ini mic-nya. Lebih bagusnya ke depan. Ukhti bisa ke depan. Mohon kepada Ustadz yang tadi berdiri mohon dicatat. Apalagi yang merojaah bersama Kaila. Udah hafal. Ya, Aisyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazatil waqud. Idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil 'azizil hamid alladzi lahu mulku samawati wal ardh wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Masya Allah, luar biasa. Ada yang mau dites murojaahnya? Ustaz. Baik, Bapak memberikan contoh ya, biar kalian semua semangat juga. Kak Kaila ya, minta tolong dilanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kadu la yastafizzunaka minal ardi liyukhrijuka minha wa idzal la yalbathuna khilafaka illa qalila. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى
kejahatanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. Masya Allah. Tepuk tangan. Atas nama siapa? Fatih siapa doa Pak? Masya Allah, Fatih. Amin, 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 amin. Luar biasa. Sekarang yang satu ini spesial. Kaila akan memberikan jawaban dan soalnya itu adalah juz 29 sama juz 30. Siapa yang berani berdiri akan mendapatkan hadiah yang luar biasa dari Baitul Mal Hidayatullah untuk satu orang. Untuk satu orang. Juz 29, juz 30. Satu surah saja. Ayo. Biasanya Ustaz ya. Biasanya yang takut-takut ini yang biasanya yang banyak hafalannya. Ini memang harus di ini. Siapa yang puasa sekarang? Kalau kalian puasa dan puasa itu yang membatalkan puasa adalah orang yang berbohong, kena kalian sudah. Ayo, yang hafal juz 29 dan juz 30 dipersilakan. Satu orang. Dan insya Allah hadiahnya tidak akan mengecewakan bagi teman-teman. Ayo. Kalau ada yang dorong itu nanti saya suruh. Enggak ada. Oke. Saya kurangi juz 29 saja. Yuk, yang berani juz 29. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Dikurangin lagi, naik ke angkanya juz 30. Bisa soalnya nanti dari Kaila 30 ini sekali binti mas. Ayo, just 30. Kalian jangan takut-takut pembuktian kalian kalau kalian orang-orang yang habis Quran. Dan semoga yang menunjuk tangan nanti akan dipertemukan dengan orang yang ahli Al-Quran kelak nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yuk, juz 30. Yuk, jangan saling dorong. Enggak ada? Oke.
Oke, Masya Allah. Tepuk tangan yang meriah untuk Habis kita. Ayo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى حسبك Masya Allah, luar biasa. Saya jujur Ustaz, semoga beliau menjadi orang yang soleh ya. Amin amin. Jujur Ustaz, saya sebagai seorang ikhwan dan Ustaz juga sangat merasa kayak ketampar gitu loh Ustaz. Kalau tidak ada perwakilan dari cowok gitu. Ada yang hafal surah An-Nuh? Falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastamshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Alhamdulillah, acara demi acara sudah berlangsung dan acara ini luar biasa dan semoga kita dipertemukan dengan ahli-ahli Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tadi saya kan akan berjanji. Janji itu al-wa'du dainun. Janji itu adalah hutang. Barang siapa yang juz 30 bisa soal kepada Kaila, maka akan diberikan hadiah untuk satu orang tadi. Untuk yang cewek, maka janji itu akan dilaksanakan sama saya. Dan untuk yang lain nanti nyusul. Nanti Mas Farhan yang akan mengantarkan hadiah dari Baitul Mal Hidayatullah untuk yang lain. Dipersilakan untuk bukti. Mana? Masya Allah luar biasa dan jazakumullah khairan atas ini. Dipersilakan Ustaz. Oke, Masya Allah. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Masya Allah. Nah, ini sangat luar biasa ya. Tadi ada beberapa poin yang bisa kita simpulkan dari proses penghafalan Kak Kaila. Yang pertama adalah yang paling mengena menurut saya ya. Yang pertama adalah kita harus memanfaatkan indera yang kita miliki. Kita punya 5 panca indera lengkap dan jangan sampai itu terbuang sia-sia. Jangan sampai
itu menjadi hal yang tidak berguna. Nah, kita sangat belajar dari Kak Kaila dengan keistimewaan yang beliau miliki. Beliau bisa menghafal. Bagaimana dengan kita yang inderanya berfungsi secara lengkap? Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah disiplin istiqomah. Ya, disiplin, komitmen dan istiqomah. Jadi ketika kita menghafal, kita harus disiplin kapan waktunya hafalan, kapan waktunya istirahat, makan dan lain-lain, dan tidak pernah meninggalkan. Tadi ada foto yang sangat keren ya, murojaah setiap hari sampai mati. Jadi murojaahnya setiap hari. Kalau ada kegiatan padat, Kak Kaila bukan tidak murojaah, tapi dirapel. Nah, itu ya. Nah, kemudian juga jadi yang ketiga adalah jadikan Al-Quran ini adalah hobi. Kalau kita menjadikan Al-Quran ini adalah hobi, maka kita akan senang melakukannya, kita akan bahagia melakukannya. Kalau kita nggak melakukannya, kita nggak melaksanakan hobi kita, kayak ada yang kurang di keseharian kita. Nah, kalau kita sudah sampai pada tahap seperti itu, sampai titik seperti itu, insya Allah kita bisa meniru keberhasilan Kak Kaila. Siapa yang ingin berhasil seperti Kak Kaila? Kita doakan semuanya, semoga kita mampu menjadi hafiz dan hafizah. Semoga kita dilancarkan, dikuatkan dalam proses menghafal sampai kita tutup usia, kita mampu menghafal tanpa lupa sedikit pun. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan di hari yang berbahagia ini, untuk infak yang sudah dikumpulkan dari siswa dan siswi kelas 7 dan kelas 8 pada kesempatan sangat di hari pertama ini, bekerja sama dengan Bank Raiful dengan Basnas BMH berjumlah 10.920.000 rupiah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, mudah-mudahan apa yang sudah dititipkan oleh orang tua kalian untuk diberikan menjadi sedekah jariyah, insya Allah pahalanya terus mengalir sampai dengan di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, hasil infak ini kita serahkan ke Baitullah Hidayatullah. Hadiah buat teman-teman. Amin. Mungkin sudah siap cukup mungkin yang ditutupkan teman-teman. Kita ucapkan bersama-sama atas apa yang telah kita raih di hari ini. Atas apa yang telah kita dapatkan di hari ini sangat luar biasa. Kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku Master of Ceremony pada kesempatan kali ini mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Satu kali lagi. Yang kompak. 1, 2, 3. Siapa kita? Terima kasih banyak.